Oke, kita lanjutkan di part ketiga ini. Ya, di sini kita mulai masuk ke search method ya. Kita masuk ke search method. Di sini ada contoh bagaimana mencari finding and fixing an issue in a system. Ya, jadi di sini ada kemungkinan kerusakan ya. Jadi kerusakannya itu bisa dari engine, bisa jadi flight control, bisa jadi electrical system, bisa dari hydraulic. Di engine sendiri itu bisa juga yang failure adalah kompresor, bisa turbin, bisa controller. Ya. Begitu selanjutnya kompresor bisa aja yang rusak adalah blades broken, bisa heat malfunction, bisa dust shaft rotate, bisa black is cracked. Nah, ini dikatakan sebagai kemungkinan kerusakan yang terjadi. Ini satu contoh. Ya, kemudian dikatakan yang sudah kita bahas di minggu kemarin, kita memiliki state, kemudian kita punya state transition, ya, kemudian kita bisa ubah dalam bentuk tree. Ini ada contoh yang mudah kita pahami ya. Ini ada game tic-tac-toe. Di sini ada 9 sel ya. Jadi dari satu state ini ya, kita bisa melakukan 9 kemungkinan ya. Kita bisa menaruh di sel paling atas kiri ini, kita bisa naruh sel di sel sebelah sini, dan selanjutnya. Jadi seperti contoh yang sebelumnya, di contoh di sini juga kita bisa melihat dari satu state kita bisa menjalankan salah satu kemungkinan dari 9 state ini. Kalau ini kita lanjutkan di level berikutnya, di yang tengah ini ya. Jadi kalau kita hitungkan karena sel tengah ini sudah kita isi, maka ada 8 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan yang bisa kita lakukan. Dan selanjutnya ya. Jadi dari satu state ini ya, kita bisa bikin game ya, dimana nanti semua kemungkinan yang bisa diambil bisa kita hitung gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, step yang terakhir di sini adalah keadaan di mana goalnya tercapai ya. Goalnya adalah salah satunya adalah tanda X yang diagonal seperti itu. Ini karena sebagai goal state. Ini bahkan kita lihat sebagai initial state-nya. Jadi tidak hanya kita dapatkan di bagaimana menjadi rute terpendek di sebuah map peta, tapi juga bisa dalam sebuah game. Ya, jadi intinya adalah ada satu state, kemudian satu state itu bisa memiliki beberapa kemungkinan state ya. Dan ini kalau dihitung banyak sekali state yang mungkin bisa dilakukan ya. Jadi ini dikatakan sebagai state space. State space itu adalah semua kemungkinan yang bisa kita jalankan ya. Kalau di sini masih sederhana ya, dari level yang paling tinggi ada 3 kemungkinan, dan selanjutnya. Dan di sini adalah metode search-nya, metode pencariannya. Yang baru saya bahas bicara tentang first search dengan uniform cost search ya. Saya belum bicara tentang A-star ya, atau masih banyak lagi algoritma yang lain. Ini analoginya adalah sebuah toolbox yang bisa berapa banyak kemungkinan bisa kita lakukan, dan ini adalah manualnya, step-step ya, yang bisa kita lakukan. Ya, ini adalah searching all state. Apakah mungkin kita lakukan? Ya, kita lakukan, tapi kalau dia jumlahnya sangat banyak ya akan memakan waktu lama.
Dan ini adalah beberapa metode algoritma di AI ya. Ada bicara tentang ini yang sudah pernah saya bahas ya, breadth search ya, salah satunya. Kemudian ada A star, ini termasuk dari uninformed search method, blind method ya. Kemudian di informed search ini ada heuristic dan research, ada A star. Maka di sini ada genetic algorithm ya. Ada genetic algorithm ini ada contoh codingannya juga, bisa kita, kayaknya nggak sempat waktunya, mungkin saya kasih codingannya, silakan Anda ngetek sendiri lah ya. Oke, di sini analogi dari uninformed search adalah ketika kita searching and watching video on YouTube without any topic in mind. Jadi ya, ketik YouTube, kemudian muncul videonya, kita klik lagi videonya, ya, dan selanjutnya dan selanjutnya. Kalau informed search, ya, kita cari misalnya COVID-19, ya, kemudian kita lihat lagi misalnya COVID-19 di Italia, gitu ya. Di situ nanti searching and watching video specific topic on YouTube. Jadi masalah searching, ya, searchingnya ini adalah apa ya? Ya, video-video yang ada di YouTube gitu, yang memiliki topik-topik tertentu. Oke, kemudian ini kita lihat detailnya. Ini adalah agak mendetailnya ya. Walaupun di sini agak sedikit berbeda dengan contoh yang saya berikan. Jadi ketika kita bicara breadth first search, ya, maka kita akan membuat tree ya. Kita akan membuat tree. Nah, ini sudah saya berikan di minggu-minggu awal, bicara tentang peta ya. Kemudian kita buat tree-nya. Kemudian di sini ada breadth itu kedalaman ya, ada depth 0, 1, 2, 3 di sini. Kemudian ini ada breadth first search ya. Nah, di sini kita berikan ini katakanlah kota-kota gitu ya. Cuma bedanya dengan contoh yang saya berikan, di sini apabila kota itu sudah dieksplor, gitu, maka dia tidak memasukkannya lagi. Kalau di contoh saya, kemungkinan kita punya 2 di sini gitu ya. Tapi kalau di sini, kalau kita ketemu kota yang sudah dieksplor, maka dia sudah tidak kita eksplor lagi. Ya, breadth first search secara detail mungkin tidak saya bahas malam ini. Oke, kemudian di sini ada contoh lagi. Ini adalah contoh satu website yang terhubung dengan satu website yang lain. Ya. Kemudian kita ya seperti ini ya. Ya, ini contohnya seperti ini. Kemudian yang 3 terkoneksi, yang 2 terkoneksi dengan 6 seperti ini. Kemudian kalau kita menggunakan breadth first search ya, nanti kita lihat detailnya. Nah, kemudian nanti di program yang akan Anda coba minggu ini, di situ ada kita mengimplementasikannya menggunakan struktur data yang namanya Q ya. Oke, jadi di sini kalau nanti Anda lihat programnya yang saya berikan, ya, mungkin malam ini saya belum lihatin codingannya ya. Di situ nanti Anda bisa melihat ada ada code ya yang bisa Anda coba di sini. Ya. Tapi di sini saya bahas di sini ya. Di sini saya bahas. Silakan Anda lihat di sini. Tapi malam ini belum saya jelaskan. Silakan Anda coba pelajari saja dulu. Di sini sudah saya jelaskan. Ya, oke. Jadi video lecture malam ini tidak. Di sini adalah implementasi algoritma breadth first search menggunakan Java. Di sini saya agak menjelaskan secara detail ya. Bahkan kelas-kelasnya juga saya bahas. Silakan Anda baca dulu ya. Oke.
Kemudian ada lagi ya, di sini ada part 2-nya dan ada tugasnya juga. Ya, di sini ada contoh codingannya. Saya pakai Eclipse ya. Saya pakai Eclipse. Kemudian di sini ada implementasi menggunakan Java-nya. Kemudian running programnya juga saya bahas di sini. Ya, oke. Ini akan saya bahas di minggu depan ya. Ya, untuk minggu ini Anda silakan coba dulu. Kemudian ada tugasnya di sini, tugas minggu ini. Saya yakin Anda sudah memahami apa itu Object Oriented Programming. Ya, Anda sudah belajar PBO 1, PBO 2, sekarang lagi belajar Android. Ya, jadi tugas minggu ini adalah tugas 2 minggu ini. Ada duanya ya, tugas 1 berarti. Program ini akan mengecek semua node yang ada dalam list, maka tugas kami ini adalah menambahkan fungsi ke dalam aplikasi ini sehingga kita bisa menentukan goal dari kota, dan setelah goal telah didapatkan, program akan berhenti dan memberikan hasil rute menurut algoritma BFS. Kalau di sini di aplikasi ini dia akan mencoba semua kemungkinan. Ya, jadi Anda tambahkan fungsi yang saya minta di sini. Oke, kita lanjut. Jadi nanti di situ ada implementasi menggunakan queue ya. Ya, jadi ketika kita search, kita masukin data pertama, kita masukkan ke queue. Ya, kemudian di sini kita ambil yang paling kiri, randomnya ditentukan dari yang sebelah kiri. Kita masukkan data 2, 3, 4. Kalau saya kemarin menjelaskannya random aja, bisa 4, bisa 3, bisa 2, tapi di sini randomnya adalah kita ambil dari sebelah kiri. Itu sebenarnya juga bisa dikatakan random juga gitu ya. Kemudian kita ambil di sini proses BFS-nya berjalan ya. Jadi ketika di di tab 0 di sini 1, dan kita lanjut di sini, kita ketika 1 turun ya, kita pop ya, maka 2, 3, 4 akan naik. Kemudian ketika 2 turun kita pop, maka 5, 6 akan kita NQ ya. Kemudian ketika 3 turun tidak ada childnya, ketika 4 turun maka 7 dengan 8 kita NQ. 5 ya, selanjutnya 9, 10, 6 tidak ada, 7 kita masuk 11, 12, 8, 13, 14. Kemudian satu-satu kita DQ. Itu adalah breadth first search. Jadi kalau kita lihat di situ ya, kita akan men-search dari kedalaman yang paling atas, dan kita masuk ke depth yang kedua, kita masuk depth yang ketiga, kita masuk depth yang keempat ya. Itu adalah breadth first search. Bisa juga kita gunakan untuk search engine ya, search engine untuk web crawler di sini contohnya. Jadi ada satu web terkoneksi dengan web yang lain, terkoneksi dengan web yang lain, maka kita bisa coba. Ini saya sudah sertakan codingannya ya di Google, silakan Anda coba. Ya, di situ ada code 2 ya, Anda bisa mempelajarinya ke Java. Oke, ya ini gambarannya. Jadi sebenarnya ini kita bisa gambarkan dalam sebuah tree. Kita gambarkan sebuah tree, kemudian di level pertama kita search, kemudian di level kedua kita search ya, sama seperti tadi implementasinya. Atau di sosial media, Anda terkoneksi dengan siapa ya, teman, friend of friend gitu ya, itu juga menggunakan search problem. Sama aja ya, ini tadi ada latihan, kayaknya nggak usah cukup latihannya ya. Jadi untuk minggu ini saya cukupkan sampai sini saja untuk video lecture-nya. Saya akan membahas codingannya minggu depan ya, minggu depan di kelas kami seperti sudah saya bahas ini ya, insyaallah. Jadi silakan Anda pelajari
di materi minggu 4 ini. Nah, materi minggu kelima ini ya dalam bentuk teks ya, silakan dicoba, kalau nggak paham ya dicoba lagi ya. Anda boleh pakai NetBeans, boleh pakai aplikasi yang lain ya, pastikan running dulu, kemudian pahami kelas-kelasnya ya, karena kalau saya mau lihatkan di sini ya sedikit saja ya. Pembahasan diedit perasaan. Pembahasan kita minggu ini adalah mengenai implementasi algoritma batch process menggunakan Java. Karena Anda sudah berada di semester 6, maka Anda sudah mengambil mata kuliah pemrograman berorientasi objek 1 dan 2. Maka saya berasumsi Anda sudah memahami dasar-dasar pemrograman objek seperti apa, bisa membedakan kelas dan objek, apa itu konstruktor, bedanya atribut, instant variable, kelas variable, metode, dan lain-lain ya. Kemudian kita akan menggunakan beberapa library Java collection seperti list, linked list, array list, queue. Saya akan menggunakan ID Eclipse. Anda bebas untuk menggunakan ID ini atau ID yang lain seperti NetBeans. Source code contoh aplikasi pertama sudah saya berikan minggu kemarin, oke. Dan saya akan terdapat satu lagi aplikasi mengenai web crawler di aplikasi kedua ini. Di aplikasi kedua kita dapat bagaimana konsep dari batch process dapat diterapkan ketika kita mencari satu web terkoneksi dengan web yang lain. Oke. Ya, silakan dipelajari terlebih dahulu. Ini adalah kelas diagram dari Node ya. Jadi kota itu kita representasikan dalam sebuah node. Kemudian node akan memiliki beberapa atribut. Di sini ada elemen, ada visitor, ada neighbor. Dan ini adalah metode-metode yang kita create ya. Silakan dipelajari terlebih dahulu ya. Kemudian di part 2-nya di sini ya, di part 2-nya di sini ada beberapa kelas lain ya yang menggunakan node. Di sini ada graph ya, ada kelas graph menggunakan node di sini ya. Kemudian ada BFS. Nah, ini codingannya ya, saya pakai Eclipse ya. Dan ini adalah detail dari kelas graphnya ya. Kalau Anda lihat di sini dia menggunakan array list ya, kemudian kalau ini yang graph ya, yang node-nya mana, yang node-nya nggak saya bahas ya. Ya, oke. Jadi silakan dicoba dulu. Saya akan bahas programnya minggu depan. Saya pengen Anda mencobanya terlebih dahulu ya. Anda kopikan itu ya, buat sebuah project baru, kemudian tinggal di copy paste ya. Jadi minggu ini adalah Anda bikin program